Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak juga percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Injil hari ini menyajikan sebuah perumpamaan. Seperti biasa, Yesus menceritakan kisah yang diambil dari kehidupan keluarga sehari-hari. Kisah yang berbicara dari dirinya sendiri dan tidak membutuhkan banyak penjelasan. Melalui pertanyaan yang sangat sederhana, Yesus melibatkan mereka yang mendengarkannya dan mengkomunikasikan pesan yang mau disampaikannya. Saudara dan saudari terkasih, Yesus melibatkan mereka dalam kisah tanpa menjelaskan tujuan yang ada dalam pikiran Yesus sendiri. Setelah mereka menjawab pertanyaan Yesus, barulah Yesus kemudian menghantar mereka bahwa pesan ini berbicara tentang diri mereka sendiri. Ayat 28 sampai 30. Kisah dua orang anak. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan pembuka. "Apa pendapatmu?" Yesus melakukan ini untuk menarik perhatian orang-orang agar mereka memperhatikan kisah yang berikutnya. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak itu menjawab, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu kepada anaknya yang kedua, dia pun berkata yang sama. Anak yang kedua menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal dan pergi ke kebun anggur juga. Saudara dan saudari, ini adalah pertanyaan tentang kisah kehidupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang mendengarkan Yesus memahami apa yang Yesus katakan karena mereka telah menjalani hal yang sama berkali-kali di rumah mereka sendiri. Saudara-saudari, namun kita belum mengerti apa yang Yesus pikirkan, apa tujuan yang ingin Yesus katakan melalui kisah ini. Ayat 31a. Yesus bercerita dalam bentuk pertanyaan. Pada awalnya Yesus berkata, "Apa pendapatmu?" Dan pada akhirnya Yesus bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Saudara-saudari, para orang tua yang mendengarkan apa yang dikatakan Yesus menanggapi sesuai dengan apa yang telah terjadi beberapa kali dengan putra mereka di rumah mereka masing-masing. Yakni mereka menjawab, "Anak yang terakhir." Para imam kepala dan para tua-tua juga menjawab, "Anak yang terakhir." Inilah tanggapan yang Yesus ingin dengar sendiri dari mereka. Lalu ayat 31b sampai 32.
Kesimpulan yang ditarik oleh Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, kamu tidak mempercayainya. Para pemungut cukai dan para pelacur ini percaya kepada Yohanes dan melakukan apa yang diserukan oleh Yohanes. Saudara-saudari, perkataan Yesus sangatlah keras. Menurut pendapat para imam kepala dan para tua-tua, para pemungut pajak dan para pelacur adalah orang-orang berdosa dan najis yang tidak akan mendapat tebusan dosa oleh Bapa. Menurut pendapat Yesus, para pemungut cukai dan para pelacur pada kenyataannya mengatakan, "Aku tidak mau," tetapi diakhiri dengan melakukan perbuatan Bapa, karena mereka bertobat dalam mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis. Sementara itu, para imam kepala yang secara resmi selalu mengatakan, "Ya Bapa, aku akan pergi," diakhiri dengan tidak melakukan apa yang dikehendaki Bapa, karena mereka tidak mau percaya kepada Yohanes Pembaptis. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Dengan siapa dari kedua anak ini kita mengidentifikasikan diri kita? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita